Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia juga. Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak berasa 1 minggu ya kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita nggak banyak, hanya 1,5 sampai 2 jam ke depan. Tapi biarkan waktu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa bertemu pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita mau tundukkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau katakan bahwa kita mau datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Tapi pagi hari ini kita mau bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Kami mau nyatakan rasa syukur kami Tuhan. Menyatakan rasa syukurku
kemuliaan-Mu Tuhan. yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki. Yes Tuhan, semuanya hanya untuk Engkau Bapa. Daripadamu kan ku bawa bersama
Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari apa yang kami punya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segala hidup kami Tuhan, segala hati kami. Biar Engkau yang lawat setiap kami Tuhan, tidak terlepas satupun. Dan kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk memuji nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kok saya lihat mukanya serius banget ya. Ini kita lagi di rumah Tuhan loh. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan Allah kita, Allah yang hebat, Allah kita Allah yang besar, dan kita mau naikkan syukur. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan yang begitu besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya pasti. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, boleh ya? Kita mau goyangkan badan kita pagi hari ini untuk memuji Tuhan. yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. ya kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku,
pagi ini kok mukanya tegang-tegang banget Bapak Ibu Saudara? Apakah karena tanggal tua? Harusnya ada yang udah gajian ya. Boleh nggak berikan tos kanan kirinya minimal. Sekarang tanggal berapa? 26 ya? 27, 7 orang berarti. Dihitung Bapak Ibu Saudara harus 7 orang. Kalau teman sebelahnya nggak sampai 7, boleh keluar lintasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya juga 7 loh, saya nggak curang. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Nah, saya baru ngelihat muka yang senyum-senyum sedikit. Baru sedikit, belum banyak. Kita bakar lagi api kita. Setuju? Amin. Kau terbesar dan mulia. Bilang ajaib semua perbuatanmu. Ajaib semua perbuatan. Kita mau bilang lagi, kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Yes, betul Tuhan. Allah yang ajaib dan mulia. Kamu sorak-sorai buat Tuhan kita. Segenap hati kami memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Yes, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, angkat suara, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Saya boleh dengar suara bapak-bapaknya aja, katakan. Bapak-bapak. Kurang bapak suaranya. Masih nggak kedengeran loh. Boleh lebih kencang lagi? Oke. Habis ini siap-siap ibu-ibu. Jangan mau kalah sama bapak-bapaknya. Bersama saya katakan, kau terbesar dan mulia. Gak heran katanya surga penuh dengan ibu-ibu, amin.
siapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah penuhi dalam hidup kami Tuhan. Tiba waktunya untuk kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi maupun yang sudah memberi. Kami berdoa Tuhan agar persembahan kami agar berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri dengan sukacita kepada yang bertugas kami persilakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak buat-Mu Tuhan. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Untuk yang sudah merasakan sukacita surga, boleh sama-sama kita katakan kembali. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Persembahan kita semua. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Karena hati kita adalah bagaikan bejana yang selalu siap dibentuk. Seperti tanah yang siap ditaburi oleh firman Tuhan jika tanah itu gembur. Dan gimana caranya setiap kita bisa bikin hati yang ada di dalam tanah yang ada di dalam hati kita itu selalu gembur. Pagi hari ini Tuhan buat tanah di dalam hati kita gembur Bapa, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang ditabur boleh tumbuh dan boleh berbuah lebat Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu. Jadikan
bersama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus. Beri angkat tanganmu Bapak Ibu yang saya kasih. Kami nggak layak Tuhan, tapi Tuhan layak untuk kami menyembah-Mu. Memuliakan nama-Mu. mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan Nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari rasakan hadirat Tuhan buat pagi hari ini. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari-hari yang kami lalui, mungkin banyak permasalahan dan pergumulan, mungkin banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan ajar kami memaknai dengan benar, ajar kami memaknainya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh duduk di tempat ini, kami sudah memuji dan kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Tuhan yang boleh jamah setiap kami Tuhan. Dan jangan pernah lalukan kami Tuhan. Kami terbuai dengan teknologi yang hari-hari ini menghantui kami. Tapi kami mau fokus hidup kami untuk Tuhan. Karena tidak ada yang lain Tuhan selain Tuhan yang kami cari di tempat ini. Kiranya Tuhan yang kami muliakan, kiranya Tuhan yang kami tinggikan di atas segalanya. Bapa yang baik, kiranya Tuhan boleh lawat buat setiap kami. Ketika firman-Mu boleh hamba-Mu sampaikan, ada suara kebenaran yang menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Maka ketika kami keluar tempat ini dari satu pemahaman yang baru, ada hidup yang baru, karena kami berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang lawat, kiranya Tuhan yang boleh jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Shalom. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin Bapak Ibu yang saya kasihi. Iya, puji Tuhan. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu, boleh katakan halo, shalom. Iya. Ini satu materi yang luar biasa Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau pagi hari ini saya akan membawakan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode dan Gereja, di mana kita akan belajar bersama-sama tentang hidup kudus seperti Yesus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, maaf suara saya agak bindeng-bindeng, karena dalam beberapa hari yang lalu saya ngalami flu. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari kemarin dan tadi pagi saya boleh beraktivitas dengan baik. Dan saya rasa bindeng tidak menjadi masalah buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika ada kekurangan, dia menjadi satu alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, dalam kehidupan kita, justru kita akan melihat bahwa kekurangan itulah yang Tuhan akan pakai menjadi kelebihan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup kudus seperti Yesus. Ini menjadi satu tema yang kita mau pelajari pagi hari ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh belajar bersama untuk kita tetap fokus. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini
sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah satu perjalanan di mana bangsa Israel pada saat itu mendapatkan satu titah di mana mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Bahkan ketika mereka boleh hidup di dalam pembuangannya pun, mereka juga harus hidup di dalam kekudusan. Karena ini menjadi satu materai di mana bangsa Israel harus benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan mau sampaikan, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi apa? Milikku saudara. Dan saya akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 saudara. Di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tentu ada satu perbedaan tentang konteks di dalam Imamat 20 ayat 26 dan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 saudara. Ya di mana perbedaannya, di mana letak Yesus pada saat itu menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel saudara. Tapi tentu konteksnya mengajak seluruh umatnya untuk hidup kudus di dalam Tuhan saudara. Yang menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita saudara, kadang kalau kita ini mau ngomong kudus, ini menjadi satu hal yang sulit dalam kehidupan kita saudara. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu kalau kita hidup kudus, sulit atau gampang saudara? Ada kelompok A? Ada kelompok B? Atau mungkin kelompok C di belakang? Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya setiap kita, ketika kita ini diharuskan untuk hidup kudus, ini menjadi satu hal yang sulit dalam kehidupan kita saudara. Karena apa saudara? Karena bagaimana kita ini harus menjadi kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini harus benar-benar menjadi orang benar di hadapan Tuhan saudara. Dan ini menjadi satu hal yang baik tentunya ketika kita ini menjadi seorang pelayan Tuhan di altarnya yang kudus. Yang tentu kita juga harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Bayangkan ketika pada saat itu saudara, bangsa Israel membawa persembahan yang terbaik pun, dia tidak harus memberikan langsung kepada Tuhan. Tetapi dia harus memakai apa? Para imam-imam untuk menyampaikan persembahannya itu kepada Tuhan saudara. Dan pada saat itu pun Tuhan juga berperkara langsung pada imam-imam. Apakah imam-imam yang berdiri mempersembahkan itu adalah orang yang benar dan orang yang kudus di hadapan Tuhan saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, ini menjadi satu hal yang baik tentunya ketika kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi kudus seperti Yesus saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita tadi nyanyi pujian yang terakhir bagus sekali. Dibilang begini, ku mau seperti-Mu Yesus. Betul? Tahu nggak Bapak Ibu yang saya kasih? Dalam proses kekristenan kita ini diajar Tuhan untuk hidup seperti Yesus saudara. Saya mau ulangin lagi saudara. Kita ini diajar untuk hidup seperti siapa? Seperti Yesus. Pernah gak Yesus melakukan satu kesalahan dalam hidupnya saudara? Dia tidak pernah melakukan satu kesalahan dalam hidupnya karena dia belajar untuk apa? Mempergantungkan hidupnya kepada Allah. Karena Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita yang terhilang saudara. Dan bayangkan, Yesus mengajarkan tentang kekudusan. Bahkan Yesus pada saat itu memporak-porandakan pesta yang ada di bait Allah saudara. Karena disitulah Tuhan mau bait Allah itu kudus adanya saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Dulu ketika saya mengerti kata kudus saudara, yang selalu saya ingat itu adalah kota kudus saudara. Bapak Ibu yang saya kasih tahu kota kudus, ternyata kota kudus itu enggak kudus juga saudara. Karena banyak hal-hal yang yang menakutkan, mengkhawatirkan di kota kudus saudara. Dan kalau tidak salah di kota kudus pun juga ada namanya rokok yang terkenal di kota kudus saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ternyata enggak kudus juga. Tetapi hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, mengingat kota kudus, ternyata tidak ada pengaruhnya dengan kota kudus dan apa yang dimau dengan Tuhan tentang kekudusan saudara. Tetapi hal yang penting yang kita ingat ketika kita berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat siapa? Melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 Bapak Ibu, yuk kita buka dalam Ibrani 12 ayat 14. Kita boleh baca bersama-sama. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat siapa? Melihat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya saya mau sampaikan. Jadi kalau tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat siapa? Melihat Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan bagaimana Tuhan itu menyatakan kehendaknya yang ajaib melalui kehidupan kita saudara. Dia pelihara kita, dia memberikan anugerah kita keselamatan yang luar biasa. Dan Tuhan mau untuk setiap kita ini menjaga kekudusan. Dan Tuhan sampaikan tidak seorang pun akan melihat siapa? Melihat Tuhan. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Dimulai dari kekudusan. Bagaimana kita ini menjaga kekudusan saudara? Mungkin hari-hari ini banyak yang mempengaruhi kita. Kita buka Facebook, ya kan? Kita buka Instagram, ya kan? Mungkin banyak gambar-gambar yang tidak baik. Tentu kita berpikir bahwa aku harus menjaga kekudusan. Tetapi bukan kita melikes itu saudara. Mungkin ada di antara kita yang suka nge-likes, ya kan? Wah, itu bukan panggilan kita saudara. Tapi kalau bisa saudara, kita tinggalkan itu. Fokuslah kita kepada apa? Kekudusan. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa untuk kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan itu gak mudah. Tapi kalau kita melihat karya Tuhan di kayu salib, dia berkorban. Dia sudah mati menebus dosa kita. Bahkan menyediakan tempat buat kehidupan kita saudara. Dan bukan kita yang mencari keselamatan, tapi Tuhan yang datang menyelamatkan kita saudara. Oleh sebab itu panggilan dalam kehidupan kita untuk apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, dalam bahasa Ibrani dikatakan kudus itu kados saudara. Bukan kado, tapi kados yang memiliki arti terpisah atau tidak bercampur dengan yang lain saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam arti apa? Apakah kita perlu seperti dunia? Enggak. Apakah kita harus perlu mengasingkan seperti orang-orang lain untuk kita tinggal di bulan atau di bumi atau planet lain? No. Tapi dalam arti saudara, kita tidak boleh seperti apa? Seperti dunia saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau untuk kita ini apa? Memiliki hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ada beberapa dampak dalam kehidupan yang kudus. Yang dimana kita ini dikhususkan atau dipisahkan. Dimana apa Bapak Ibu? Supaya kita ini memiliki satu nilai-nilai yang apa? Yang berharga. Nilai-nilai yang terpisah dari dunia ini saudara. Dan hal yang pertama Bapak Ibu, kita ini berkenan kepada Allah. Dalam tujuan kehidupan kita saudara, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita ini menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya mau sampaikan saudara, kalau firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4
ayat 1 sampai yang ketiga saudara. Di sini dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi apa? Perjabulan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, hari-hari ini Indonesia sedang digoncang oleh dosa percabulan saudara. Dan ini sudah ada dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang Bapak Ibu. Kenapa ini yang terus muncul? Kenapa ini yang terus menggerus generasi hari-hari ini Bapak Ibu? Karena Tuhan mau kita ini mulai melihat bahwa inilah yang ditawarkan oleh dunia saudara. Tapi Tuhan mau ketika kita ada di tempat kita masing-masing belajar untuk kita tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan saudara. Karena Tuhan sampaikan, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak akan melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita kalau kita ini gak kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, ada seorang pernah berkata dalam kehidupan saya saudara. Dia pernah bilang begini, Pak Pendeta, bisa tahu nggak Pak Pendeta ketika saya ini memegang gelas dan apakah ada tahu apa yang ada di dalam gelas ini saudara? Bapak Ibu yang saya kasih, dengan jelas saya sampaikan, saya nggak tahu apa yang di dalam gelas itu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang di dalam gelas itu saudara? Ada yang bisa tahu saudara? Mungkin kita akan menuangkan, betul? Supaya kita tahu saudara apa yang di dalam gelas itu saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, dengan cara Tuhan tentu berbeda. Tuhan melihat apa? Bagaimana takaran itu terjadi dalam kehidupan kita ketika apa? Ketika kita digoncangkan dengan begitu banyak masalah saudara. Dan disitulah Bapak Ibu kita boleh melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan gak adil. Tuhan itu gak benar sama saya. Tuhan itu gak pelihara saya. Tuhan itu gak jawab doa saya. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang dalam kehidupan kekristenan kita sering mengeluh di hadapan Tuhan. Ketika kita ini berpikir bahwa kita ini berontak sama Tuhan, ketika apa? Ketika ketidakadilan itu datang dalam kehidupan kita saudara. Tapi mari belajar sama-sama saudara, untuk kita ini mencapai bagaimana kita ini berkenan kepada Allah. Yaitu melalui kekudusan yang kita jaga saudara. Kekudusan yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu boleh jaga kekudusanmu, ketika Bapak Ibu mempersiapkan hidup kudus di hadapan Tuhan, ketika Bapak Ibu datang tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saudara. Dan di situ letak bagaimana apa? Berkenan kepada Allah saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih, untuk berkenan kepada Allah, kita mau belajar sama-sama untuk kita apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Perkenan Tuhan datang ketika kekudusan kita saudara. Jadi kalau kita ini hidup kudus, klop atau matching dengan apa? Sifat kesucian Allah. Dalam arti saudara, dengan kita memisahkan diri dari nilai-nilai dari dunia saudara. Jadi kenapa Tuhan mau sampaikan? Supaya kita ini berbeda dengan dunia saudara. Kenapa dunia menawarkan sesuatu apa? Hal yang tidak baik, tidak benar. Oleh sebab itu kita mari belajar sama-sama untuk kita ini mencari perkenanannya Tuhan. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Mulai hidup kudus di hadapan Tuhan saudara. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu memulai hidup kudus di hadapan Tuhan, mulai membuang sesuatu hal yang tidak benar, dimulai dari hari ini saudara, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Dan yang kedua saudara, kita ini memahami kehendak Allah. Sampai hari ini bisa mengerti kehendak Allah saudara. Mungkin ada beberapa jemaat yang mengerti dan memahami kehendak Allah.
Tapi ada di antara kita mungkin bingung bagaimana saya bisa mengerti kehendak Allah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengudusan hidup kita. Kehendak kita harus ditundukkan pada kehendaknya, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana kita ini memahami kehendak Allah. Untuk belajar kita ini tunduk pada apa? Kehendaknya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin Bapak Ibu pernah melihat seorang yang membawa tongkat untuk mengiring domba-dombanya, saudara. Kenapa dia harus memakai tongkat? Karena salah satunya dia mengarahkan domba-dombanya. Untuk apa? Untuk dia berjalan sesuai dengan rencana siapa? Rencana gembalanya, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita perhatikan, saudara, kenapa dia harus memukul? Kenapa dia harus berteriak, saudara? Supaya domba-dombanya itu tidak tersesat, betul? Betul, saudara? Supaya domba-dombanya itu tidak lari sendiri. Supaya apa? Supaya domba-dombanya tetap dia apa? Kepada jalan yang benar, Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi kadang-kadang ada domba yang apa, saudara? Nggak mau dengar apa kata gembala, saudara. Gembala bilang nih kiri, dia ke kanan, saudara. Gembala bilang ke kiri, malah dia ke kanan lagi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Domba itu mengalami kesesatan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dan dia berteriak, "Mbe, mbe." Karena apa, saudara? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Kadang-kadang itu sudah diarahkan dengan cambuk, sudah diarahkan dengan pukulan, tapi kita merasa apa? Saya nggak pernah menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Berarti Tuhan yang salah atau kita yang salah? Kita yang salah, saudara. Untuk kita mengerti kehendak Allah berarti harus tunduk kepada apa? Kepada kehendaknya, saudara. Jadi harus tunduk kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Siapakah kita tanpa Tuhan? Kita hanya sebagai manusia biasa, saudara. Yang mendapatkan karunia keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu mari memaknainya dengan cara yang benar. Bagaimana kita memahami kehendak Allah kalau kita ini berjalan sendiri, kalau kita ini ngeluyur sendiri, saudara. Tapi mari belajar sama-sama untuk kita ini tunduk kepada kehendak Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tunduk kepada kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita perlu hajaran, mungkin kita perlu kata-kata yang sedikit keras dalam kehidupan kita. Mungkin melalui firman yang menghajar kita, saudara. Tetapi itulah proses supaya kita ini memahami kehendak Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita kembali kepada Tesalonika. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan. Supaya kamu masing-masing mengambil seseorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam konteks ini, pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita ini menjauhkan dosa seksual dan percabulan, saudara. Pak, bagaimana dong sekarang ada orang yang lebih suka, yaudah kita hidup bersama tanpa hidup dalam sebuah pernikahan, saudara. Dan ini sudah mulai terjadi di kota-kota besar, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang penting buat gereja sampaikan bahwa itu tidak benar, saudara. Jadi gereja mengambil sikap bahwa pernikahan yang benar adalah pernikahan yang diberkati secara gereja, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi,
Jadi banyak dosa seksual, banyak dosa percabulan. Dan firman Tuhan menekankan bahwa apa? Kekudusan pernikahan adalah hal yang menjadi kehendak Allah, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar sama-sama. Khususnya kita sebagai orang tua. Mengajarkan kepada anak-anak, kepada orang-orang muda. Hei engkau sebagai anak-anak muda. Ya kan? Ketika kita ini masuk kepada fase berpacaran, harus kita hidup di dalam apa? Kekudusan, saudara. Karena hal yang penting ketika kita masuk kepada sesi di mana ada bimbingan pranikah, saudara. Hal yang selalu kami tanyakan adalah apakah sudah melakukan hubungan seksual atau belum, saudara. Dan disitulah pintu di mana apa? Ada berkat yang tercurah di dalam pernikahan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa pentingnya kita ini apa? Menjaga kekudusan. Karena disinilah pintu iblis merusak depan keluarga, saudara. Yaitu melalui apa? Seksual dan percabulan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ayo kita boleh bentengi dalam kehidupan kita, keluarga kita, saudara. Untuk kita belajar sama-sama, untuk kita ini menemukan kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, saudara. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Mengasihi seperti Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak di antara kita berkata bahwa apa? Oke, aku ini mengasihi Allah. Tapi bagaimana kita ini mengasihi Allah, saudara? Apakah kita ini hidup seperti Allah? Ya kan? Apakah kita ini harus hidup berpuasa? Ya kan? Apakah kita ini harus di gereja terus? No. Tetapi panggilan Allah sangat jelas agar kita ini tidak melakukan apa yang cemar. Melakukan apa yang kudus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Bapak Ibu boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini sebagai worship leader, singer, pemain musik. Tentu kita belajar untuk kita ini menguduskan diri, saudara. Supaya tidak mencemarkan hal-hal yang apa? Hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin melalui perkataan, mungkin melalui tingkah laku kita, perbuatan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu, saudara, ketika kita ini mengasihi Tuhan, seperti kita ini mengasihi Allah, tentu ada satu hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita melakukan dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu ada firman Tuhan yang terus melekat dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita buka dalam Tesalonika ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, saudara. Tesalonika 4 ayat 7 sampai yang ke-9, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama supaya kita diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu yang saya kasih katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa? Apa yang kudus, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara semua dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, saudara. Di mana apa? Dalam setiap hari dalam kehidupan kita melakukan apa yang kudus atau apa yang benar. Karena apa yang benar itu yang kita memisahkan diri dari apa yang dipanut oleh dunia, saudara. Yaitu kita memahami bahwa bagaimana kita ini berkenan di hadapan Tuhan melakukan hal yang benar, hal yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu,
karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, untuk memenuhi tuntutan itu Allah telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, agar kita dimampukan hidup kudus seperti Kristus, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, kalau tadi pujian mengatakan ku mau seperti Yesus. Mungkin kita semua mengangkat tangan pingin seperti Yesus. Tapi sejauh mana kita ini menghidupi Kristus yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Kalau ketika kita keluar tempat ini, masih ada kata bohong, masih ada kata yang bercela, masih ada kata-kata kotor, masih ada kata-kata yang kurang pantas. Sejauh mana kita bisa hidup seperti Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, tugas kita, tugas Bapak dan Ibu saudara, ini seperti apa yang disampaikan dalam Matius 28, saudara. Di mana kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Supaya banyak orang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, hidup dalam kekudusan juga dimaknai dalam konsep pernikahan sebagai suami istri. Hubungan yang dipersatukan oleh Allah, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, ini menjadi suatu panggilan dalam kehidupan kita untuk kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kita boleh kerjakan hari-hari ini, saudara? Lakukan apa yang jadi tugasmu, saudara. Sebagai anak muda, sebagai anak remaja, sebagai suami dan istri harus dipersatukan oleh Allah. Seperti halnya apa? Sebuah pernikahan, saudara. Yaitu ada namanya suami dan istri. Yaitu hubungan yang dipersatukan oleh Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Kundang semua bagi berdiri Bapak Ibu. Aku mau seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Berkatakan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Oh, dalam setiap jalanku, memuliakan. Bagi Allah kita, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau belajar hidup kudus seperti Yesus. Dan ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang pilih kami. Tuhan boleh berikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan bukan hanya mati, Tuhan bukan hanya bangkit, tapi Tuhan menyediakan tempat buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini kami boleh mengenal akan kekudusan.
Kami belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang terus kami muliakan. Kiranya Tuhan yang terus menjamah melawat buat kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Untuk kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat buat setiap kami. Tuhan boleh memberkati buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami keluar tempat ini, kami membawa pengharapan yang baru, membawa sukacita yang baru. Karena Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kini firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan, hamba sudah selesai Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan akan kuasa Roh Kudus-Mu yang melengkapi firman-Mu. Teruslah berbicara dalam kehidupan kami Tuhan, sampai Tuhan memanggil dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mereka katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kita yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Kita mau katakan bersama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Kita bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan Yesus berkati persembahan kita semua. Kepada yang bertugas membacakan warta jemaat, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Pengumuman sepekan Minggu 27 April 2025. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Oke, selamat ulang tahun kepada Ibu Inge Tahalea, 21 April 2025. Ada? Gak ada? Oke. Pelayanan ibadah raya tanggal 4 Mei 2025, worship leader Saudara Randi, singer 1 Saudara Kristanto, singer 2 Ibu Sena, singer 3 Ibu Magda, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Bapak Aven, Saudari Feby. Nasir keluarga Bapak Daniel, pengumuman keluarga Bapak Edi, LCD Saudari Melvina, perjamuan kudus Bapak Hengki dan Bapak Deni. Oke, untuk EGC, hari ini 27 April jam 11 pagi ya. Ibadah Paskah nih ya. Oke, selanjutnya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, hidup kudus seperti Yesus. Persoalannya bagaimana supaya kita bisa mengalami apa yang firman Tuhan inginkan dari hidup kita, yaitu hidup kudus seperti Yesus. Nah,
Satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa menghidupi Kristus, menghidupi Yesus dalam hidup kita dengan cara yaitu mempraktekkan di dalam keseharian kita hidup. Baik itu di dalam perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, dan cara kita berpakaian. Sehingga orang boleh melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan satu pujian, Shalom, Shalom, damai Allah. Segala puji, hormat, dan syukur di akhir ibadah kami hari ini, kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga buat kesehatan yang juga Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita, sebab Engkau bersama dengan kami. Biarlah pujian, penyembahan, dan pengagungan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Tuhan terus sertai, dampingi di dalam perjalanan hidupnya. Apapun yang menjadi pergumulan, Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan bagi setiap jemaat. Berkati setiap rumah tangga jemaat. Biarlah kasih Tuhan terus ada di tengah hidup rumah tangganya. Sehingga di tengah-tengah menjalani kehidupan rumah tangganya, di situ pun nama Tuhan dimuliakan. Karena kasih terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya. Sehingga biarlah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah usahanya. Yang bekerja Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dan hikmat, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri,
Tuhan, dampingi anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, berikan kesehatan, bahkan penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami, sehingga semua anak-anak kami Tuhan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, Kau berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Secara khusus sama berdoa untuk Pak Weli yang kondisi fisiknya hari ini tidak fit. Tuhan, Kau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan dalam hidupnya, sehingga Pak Weli boleh terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dan di tengah-tengah kehidupannya, bahkan di tengah-tengah rumah tangganya, ada sukacita dan nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga jemaat yang dalam keadaan susah, Tuhan tolong. Yang susah, bahkan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa kami Indonesia, kalau Tuhan sudah menyertai sampai dengan hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan terus akan menopang, menyertai bangsa kami Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, Tuhan dampingi, sertai para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, bahkan Tuhan juga memberikan hati yang bijaksana, sehingga para pemimpin bangsa kami Indonesia dapat melakukan dan memimpin bangsa kami yang besar ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bahkan bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, dan sukacita Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah secara online dan offline. Yuk sama-sama kita like and subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.